teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya, Rizian Channel. Dan pesan kali ini saya akan, mungkin saya agak telat ya teman-teman ya. Jadi di sini mungkin teman-teman lagi mencari tutorial untuk melakukan jailbreaking di iOS 13 untuk iPhone ataupun teman-teman menggunakan iPad ataupun iPod. Nah, teman-teman bisa aja nih. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman ya. Jadi di sini yang perlu teman-teman catat atau perlu teman-teman lakukan yang pertama kali yaitu backup data terlebih dahulu teman-teman. Karena kalau misalkan siapa tahu gitu kan, kita kan nggak tahu gitu apa yang bakalan terjadi gitu kan. Siapa tahu aja buat jaga-jaga. Nah, teman-teman itu backup data terlebih dahulu, jangan lupa, jangan diabaikan karena itu menurut saya sih krusial banget ya kalau misalkan tiba-tiba iDevice teman-teman bakalan ngehang ataupun gimana, sehingga mungkin solusi terakhirnya harus di restore iDevice-nya, yang mana itu bisa menghapus semua data yang ada di iDevice teman-teman. Nah, itu bakalan kayak gimana ya, kacau banget lah. Jadi teman-teman yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu backup terlebih dahulu. Ya kalau misalkan nggak di backup sih sebenarnya nggak masalah, cuman ya kalau misalkan ada apa-apa kan teman-teman itu punya cadangan gitu kalau misalkan mungkin ada crash dan segala macamnya. Karena di sini catatan juga teman-teman harus ikutin video ini dari awal sampai selesai, jangan sampai ada yang di skip ataupun teman-teman lewatin itu, jangan sampai, karena di sini saya akan kasih tahu dengan sejelas-jelasnya buat teman-teman semuanya untuk caranya melakukan jailbreak di iOS 13. Dan di sini statusnya saya berada di iOS 13.3 ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ingin melakukan jailbreak, nah teman-teman nggak usah atau jangan dulu atau tahan dulu untuk di-update ke iOS 13.3.1. Jadi teman-teman tetap stay aja di iOS 13.3 teman-teman. Oke, di sini langsung aja kita ke proses jailbreaknya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan tools yang bernama Checkra ya teman-teman ya, yang dimana sudah saya bahas, mungkin saya jadikan beberapa video untuk membahas jailbreak di iOS 13 ini teman-teman ya. Tapi nggak masalah, di sini saya akan melakukan jailbreaking karena Checkra itu hanya ada di platform macOS. Jadi saya kali ini akan melakukannya di macOS juga teman-teman. Oke guys, jadi langsung aja kita untuk melakukan jailbreak di iOS 13 ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita ke caranya melakukan jailbreaking di iOS 13 sampai dengan iOS 13.3. Sebenarnya cara ini sih mungkin buat teman-teman sekedar tahu aja, sebenarnya masih bisa sih untuk di jailbreak 13.3.1, tapi sangat-sangat tidak disarankan dan mungkin kurang stabil seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja, dan sebelumnya mohon maaf juga buat teman-teman kalau misalkan di sini saya cuman menggunakan kamera aja dan belum menggunakan screen recording, karena di sini saya langsung menggunakan macOS dan untuk menjalankan Checkra-nya, dan saya juga belum tahu untuk caranya melakukan screen recording ya. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman ya. Semoga bisa jelas terlihat di teman-teman semuanya. Oke, jadi di sini teman-teman mungkin yang sudah familiar dengan macOS sudah tahu ya caranya untuk melakukan installing dan juga menjalankan aplikasi Checkra-nya. Tapi bagi yang teman-teman mungkin baru menggunakan macOS, jadi di sini teman-teman download dulu aplikasi Checkra-nya yang ada di deskripsi untuk link downloadnya ya. Sebenarnya linknya sih cukup gampang, cuman di checkra.in. Nah teman-teman di situ tinggal download aja versi yang paling barunya, nanti teman-teman bakalan langsung bisa untuk memasang di macOS yang teman-teman miliki. Setelah teman-teman melakukan instalasi dari Checkra-nya, nah teman-teman langsung jalanin aja aplikasinya dengan memilih Go di tab paling atas di pojok kiri itu ya. Ya kayak kalau di Windows itu menu bar ya kalau nggak salah, apa sih namanya, pokoknya itulah. Di menu Go itu teman-teman pilih aja application. Nah di situ bakal muncul semuanya aplikasi yang ada di macOS teman-teman. Nah di situ teman-teman pilih aja, double klik di bagian Checkra-nya. Nah maka Checkra teman-teman akan secara otomatis terbuka ya. Nah setelah terbuka nih, nah itu bakalan muncul beberapa detail-detail ya dari aplikasi Checkra-nya. Dan di sini teman-teman bisa langsung aja hubungkan iDevice teman-teman ke laptop atau ke macOS teman-teman ya, sampai iDevice teman-teman tuh itu terdeteksi oleh aplikasi Checkra-nya. Nah di situ muncul detail dari iDevice teman-teman, misalkan iPhone berapa dan beberapa detail lainnya. Nah setelah itu teman-teman langsung aja masuk ke dalam recovery mode
di iDevice teman-teman ya. Dan di sini kebetulan saya menggunakan iPhone 7 Plus, dan untuk iPhone 7 dan 7 Plus itu caranya yaitu teman-teman bisa menggunakan tombol volume turun atau volume down dan juga tombol power bersamaan ya. Jadi kedua tombol itu teman-teman hold aja di posisi manapun ya. Saran saya sih iDevice teman-teman dikadain ke standby dulu di home screen dan gak ada aplikasi yang berjalan. Nah, biar posisi iPhone teman-teman itu kayak fresh gitu ya. Nah, setelah teman-teman tahan kedua tombol itu, yaitu volume down dan juga tombol powernya, itu tahan sekitar beberapa detik sampai iDevice teman-teman itu mati. Dan ketika iDevice teman-teman itu sudah mati, teman-teman tahan terus aja tombol power dan volume downnya sampai muncul logo Apple lagi. Nah, kalau sudah muncul logo Apple-nya, teman-teman lepaskan tombol powernya, tapi tombol volume turun atau volume downnya itu jangan dilepas dulu sampai muncul icon atau logo recovery di iDevice teman-teman. Nah, kalau misalkan iDevice teman-teman sudah masuk ke dalam recovery mode, nah itu teman-teman sudah siap untuk melakukan jailbreakingnya di aplikasi Cekren di macOS teman-teman. Setelah teman-teman masuk ke dalam recovery mode, nah saatnya teman-teman berpindah ke Cekrennya di macOS teman-teman ya. Tadi kan teman-teman udah menghubungkan iDevice teman-teman ke macOS teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik aja tombol start langsung. Kalau misalkan teman-teman klik tombol start itu sebenarnya sih bisa melakukan recovery mode secara otomatis, tapi berhubung teman-teman sudah masuki recovery mode secara manual, nah maka teman-teman tinggal klik tombol start lagi aja. Dan seperti yang tampil di video ya teman-teman ya, bahwa di situ ada kayak ilustrasi gambar iDevice ya teman-teman ya, dan beberapa instruksi atau beberapa pemberitahuan. Nah, di situ teman-teman tinggal klik start aja, maka di situ teman-teman akan ada muncul pemberitahuan atau instruksi bahwa iDevice teman-teman itu harus masuk ke dalam DFU mode. Nah, ini sebenarnya sih agak-agak tricky ya, dan teman-teman di sini nggak boleh telat karena di situ juga ada instruksinya ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja, tekan tombol apa aja. Nah, berhubung di sini saya menggunakan iPhone 7 dan juga 7 Plus itu sama, jadi teman-teman kalau misalkan sudah mengklik tombol start dan progres instruksinya itu berjalan, teman-teman langsung aja tekan tombol volume down atau volume turun dan juga tombol power bersamaan sampai layar iDevice teman-teman itu mati. Nah, kalau udah sampai mati, nah teman-teman hitung mundur selama 3 detik ya. Jadi kalau misalkan layarnya udah mati nih ya, nah teman-teman hitung 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan udah 3 detik gitu, tombol powernya teman-teman lepas, tapi tombol volume downnya itu teman-teman tahan terus. Jadi disitulah proses untuk masuk DFU mode. Nah, ini sih sebenarnya agak gampang-gampang susah ya. Kalau misalkan teman-teman berhasil atau teman-teman mengikuti cara ini dengan baik, nah itu bakalan teman-teman langsung berhasil dan iDevice teman-teman bakalan terjailbreak. Dan nanti di layar iDevice teman-teman tuh bakalan ada kayak muncul command line seperti itu, yang dimana itu adalah kayak perintah-perintahnya dari Cekren yang sudah diinjek atau sudah dimasukin ke iDevice teman-teman, sehingga nantinya teman-teman akan muncul aplikasi baru yang dimana status iDevice teman-teman sudah terjailbreak dan teman-teman bisa memasang Cydia dan bisa membuka, serta teman-teman bisa memasang tweaks di Cydia. Maka disitulah teman-teman berarti iDevice teman-teman sudah terjailbreak. Nah, itu nanti teman-teman iDevice-nya langsung masuk ke dalam lock screen, teman-teman tinggal unlock aja. Nah, di situ di home screen teman-teman tinggal cari aja aplikasi yang bernama Cekren. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal buka aja aplikasi Cekrennya. Nah, di situ nanti bakal muncul tulisan atau pilihan Cydia. Nah, teman-teman langsung klik aja Cydianya. Nanti di situ teman-teman tinggal pilih atau tinggal klik install Cydia. Nah, maka otomatis iDevice teman-teman bakal memproses untuk memasang Cydianya. Jadi teman-teman tinggal tungguin aja, prosesnya nggak lama kok, nggak sampai 1 menit sih. Yang pengalaman saya ini ya, itu nggak sampai 1 menit. Jadi teman-teman tinggal sabar aja ya. Misalkan kalau lama sih ya tungguin aja, tapi biasanya proses ini tuh nggak lama-lama banget ya, paling mentok 5 menit lah sejadul-jadulnya iDevice tuh ya. Kalau misalkan iOS 13 ya yang disupport untuk Cekren, iOS 12.4.2 atau titik berapa gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman setelah proses instalasi Cydia-nya selesai, aplikasi Cekren di iDevice teman-teman itu bakalan ke close otomatis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah balik ke home screen
lagi secara otomatis, nah itu bukan gagal teman-teman, tapi sebenarnya itu udah otomatis terpasang ya. Jadi di situ teman-teman bisa mencari atau bisa melihat langsung, bahkan ada aplikasi baru yang bernama Cydia teman-teman. Nah kalau misalkan Cydia sudah muncul di home screen teman-teman langsung aja tinggal buka Cydianya. Nah kalau misalkan terbuka nih ya, nah teman-teman langsung aja cek ke bagian bawah di home itu kan ada info-infonya nih. Misalkan teman-teman di sini kan saya menggunakan iPhone 7 Plus ya. Nah disitu ada tulisannya iPhone berapa, iOS berapa itu kan. Nah berarti iDevice teman-teman sudah berhasil terjailbreak teman-teman ya. Dan di sini teman-teman sudah bisa untuk melakukan instalasi tweaks yang mungkin teman-teman sudah tahu, atau mungkin teman-teman ingin pasang lagi setelah teman-teman update ke iOS 13 ini, yang sebelumnya teman-teman sudah melakukan jailbreak di iOS 12. Tapi catatan aja, nggak semua tweaks yang di iOS 12 itu bisa terpasang atau kompatibel dengan iOS 13. Nah teman-teman harus cari-cari info lagi ya, yang sekiranya itu ini benar-benar bisa bekerja atau bisa jalan di iOS 13 teman-teman, karena ya beda iOS pasti beda kompatibilitasnya ya teman-teman ya. Oke, jadi begitulah teman-teman ya untuk caranya melakukan jailbreak di iOS 13 sampai 13.3.1 menggunakan tools Checkra1n di macOS teman-teman. Jadi thank you buat teman-teman semuanya, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang nonton video ini sampai detik ini. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk selalu support channel ini dengan cara like sebaik-baiknya di semua video yang ada di channel ini, dan teman-teman juga bisa tuliskan komentar teman-teman di bawah. Mungkin teman-teman ingin melakukan diskusi atau ingin bertanya sesuatu, atau teman-teman mungkin ada masalah ataupun ada ya sedikit kendala gitu kan. Nah teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar, saya akan secepatnya untuk membalas komen-komen dari teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media atau ke semua forum yang teman-teman punya, biar channel ini semakin tersebar dan bisa membantu ke lebih banyak orang lagi. Dan juga teman-teman jangan lupa juga yang pastinya untuk subscribe channel ini, biar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa membuat dan memberikan konten-konten lebih informatif dan lebih berguna buat teman-teman semuanya. Oke guys, jadi terima kasih buat teman-teman semuanya, dan Rizian channel pamit. Have a nice day and goodbye.